Tapi Itu sebenarnya juga. hipertensi ini sendiri tuh bisa disembuhin pakai obat nggak? Atau emang kita harus merubah pola Iya, makan gitu? benar. Oke, pertanyaannya adalah kalau hipertensi sudah terjadi gitu ya. Iya, Iya, betul. kalau udah terjadi. Nah, kalau hipertensi sudah terjadi, yang paling bagus adalah kita melakukan modifikasi gaya hidup, itu satu. Modifikasi gaya hidup. Jadi kita coba untuk mengubah tuh apa ya gaya hidup saya yang selama ini kira-kira membuat hipertensi, apakah pola makan saya, apakah pola istirahat saya, seperti itu. Terus kalau memang sudah dengan modifikasi gaya hidup belum terkontrol juga, ya mau nggak mau kita memang mengkonsumsi obat. Oke. Pilihan obatnya juga bervariasi banyak, nggak cuma satu macam. Tapi itu bisa setelah mengkonsumsi obat nih dengan jangka waktu tertentu itu bisa benar-benar sembuh atau harus berkelanjutan terus minum obatnya? Oke, kalimat sembuh itu jarang sekali dipakai seorang dokter untuk pasien hipertensi. Yang kita bilang adalah hipertensi kamu sekarang sudah terkontrol gitu. Oke, jadi terkontrol ya bahasanya, bukan sembuh. Betul, karena kalau kalimat sembuh itu kembali lagi itu sering menjebak. Oke, hipertensi saya sudah sembuh. Akhirnya Balik dia kembali lagi ke pola nanti. hidup yang lama. Benar. Itu nanti jadinya malah akan terulang lagi Iya, ya. dia udah merasa Itu. tenang, Nah, balik ke betul. pola hidupnya yang Seperti itu yang akhirnya mengulang lagi penyakitnya. Nah, Dok, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya, Dok. Kira-kira udah ada yang udah ada 1573 dok Iya, Dok. pertanyaan ya dok. Tolong Silakan. disiapkan ya, Dok. Kita di sini 1500. kira-kira sampai maghrib dok. Kita cek question box-nya ya. Iya, bisa. Aku bacain pertanyaan yang ini dulu nih. Iya. Dari Permadi Putri 86. Mama saya hipertensi dan sudah 4 kali jatuh. Bagaimana ya cara mencegah dan mengobatinya? Mencegah? Berarti mengobati kali ya dok, kan udah terjadi. Gimana tuh dok? Iya. Sampai 4 Jadi kali jatuh itu bisa sampai jatuh ya? Oke, Efeknya. kakaknya hipertensi dan sudah 4 kali jatuh. Oke, asumsi saya adalah kakaknya si penanya tadi itu memang sudah penderita hipertensi. Itu satu asumsi saya. Terus kalau misalnya sudah 4 kali jatuh, sebaiknya diperiksakan ke dokter terdekat gitu. Sebenarnya penyebab jatuhnya ini apa? Apakah jatuhnya karena kelemahan ototnya kah? Apakah jatuhnya karena hipertensinya yang tidak terkontrol jadi dia rasanya goyang? Itu kan juga kayak semacam vertigo ya kalau misalnya kita kedokterannya sebut gitu. Jadi dia kehilangan keseimbangan jadi jatuh gitu. Atau memang sudah ada stroke ringan yang membuat nggak balance jadinya. Ini Jadi harus harus benar-benar ditelusuri dulu Iya, ya. udah penyebab serius banget jatuhnya gitu ya. apa ya? Iya betul. Oke. Next nih dok, ada yang bertanya hipertensi karena keturunan itu gimana ya dok cara ngatasinnya? Oke. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa orang yang dengan punya genetik hipertensi itu tidak perlu ujuk-ujuk berkecil hati. Nah, karena hipertensi itu kan artinya hipertensi yang disebabkan karena faktor primer ya, karena genetik. Nah, sedangkan faktor sekunder atau gaya hidup, pola makan, dan lain-lain tadi itu faktornya lebih berperan potensial membuat hipertensinya tuh lebih besar daripada yang genetik tadi. Jadi kalau misalnya genetik sudah ada nih faktor turunan hipertensi, ya udah berarti saya harus melihat ke sisi yang sekunder tadi. Saya harus bagus ini sisi sekunder saya supaya saya tidak jatuh menjadi hipertensi gitu. Kalau misalnya sudah jatuh ke hipertensi, misalnya, aduh saya sudah mencoba memperbaiki faktor sekunder, tapi karena faktor genetik saya ini sangat kuat, saya tetap hipertensi. Ya udah berobat aja, nggak usah takut. Jangan takut ya pokoknya kalau misalkan udah ada gejala-gejalanya juga, itu tuh jangan sampai didiemin aja, malah takutnya malah tambah parah, jadi gangguan kesehatan yang lebih berat ya. Benar, takutnya malah
ke yang lain-lain, ke penyakit yang lain-lain gitu. Jangan selalu merasa kayak kuat atau bisa nih gue udah sering kerja capek-capek. Iya, Jadi benar. jadi kayak pusing-pusing dikit itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang harus segera diperiksakan, ya kayak itu penting juga. Kita itu cuma manusia ya, bukan Superman ya. Betul. Bukan juga dokter apalagi. Iya. Ini dok ada dari Iya, jangan-jangan Superman kalau diukur tensinya dia hipertensi kalau dia Iya, makan jadi, sembarangan kan. darah tinggi juga kayaknya dia. Dok, mengganti Next nih, Dok. garam dan minyak sehat apakah bisa berpengaruh terhadap kesehatan atau bagaimana cara mempunyai pola hidup sehat dengan cara hemat dan mudah? Oh, minta Nah. tips and trick nih dok. Pertanyaan Ya, bagus oke. ya. Iya. Oke, jadi gini, kalau memang dia sudah apa tadi tidak pakai minyak, tidak pakai garam gitu ya? Iya, ganti dengan minyak dan garam yang dengan minyak sehat. sehat gitu katanya. Oke. Indonesia itu kan terkenal dengan rempah-rempahnya. Ya udah pakai aja rempah-rempahnya gitu. Misalnya ditambahin lada, ditambahin serai, itu untuk pengganti dari makanan dan itu lebih sehat, lebih natural, itu satu. Terus kalau mau lebih hemat ya masak sendiri di rumah. Udah sih itu doang. Itu kuncinya. Cukup singkat, jelas, padat, dan itu bener-bener poinnya ya. Iya. Kadang kita tuh suka males beli, Jadinya beli yang gampang aja, yang simple. Jalan keluar Kelihatan. juga males, maunya dianterin. Iya. Ya kan itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Kita tidak sehat itu. Mungkin bisa juga sama dengan ngurangin kayak bumbu-bumbu penyedap gitu kali ya dok. Iya, Nah, betul. Banyak garamnya kan pasti. Iya, karena ya tadi itu Indonesia sampai dijajah ratusan tahun karena rempah-rempahnya. Kenapa kita tidak memanfaatkan rempah-rempah kita tadi itu untuk menambah penyedap rasa gitu? Iya. Nih dok, ada lagi satu pertanyaan. Dokter, benar nggak sih minyak kelapa lebih baik daripada minyak sawit untuk kesehatan? Gimana tuh dok? Minyak kelapa, Oh, sawit minyak itu sawit. bukan minyak Apa kelapa bedanya sawit. ya? Mungkin minyak telur Iya. berbeda kali ya dok. Itu yang ada bingung nih. Bingung kita dok. Oke, sebenarnya kembali lagi cara penggunaannya seperti apa. Sebenarnya oke-oke aja sih. Oke-oke aja kok keduanya, tapi penggunaannya seperti apa. Terus yang dimasak, yang diolah itu apa gitu. Oh iya. Iya yang- benar. Kalau yang diolah itu berupa steak-steakan terus-terusan ya sama aja bohong. Tanya dokter, apakah dokter punya saran yang sudah beberapa tahun menderita hipertensi dok? Gimana tuh dok sarannya? Buat pasien-pasien maksudnya- lama ya. Oke, saran apa untuk penderita yang sudah beberapa tahun menderita hipertensi? Seperti Yes. itu ya? Oke, kembali lagi, datanglah, tidak perlu takut untuk datang ke dokter-dokter terdekat supaya dikontrol tensinya, tekanan darahnya, gitu. Apakah kontrolnya dengan modifikasi gaya hidup? Apakah dikontrol dengan modifikasi pola makan? Apakah itu dengan obat-obatan gitu? Nah, satu lagi nih, banyak banget ya pasien saya bilang gini, dok saya tuh tidak mau minum obat darah tinggi. Kenapa? Karena nanti saya jadi ketergantungan. Itu pola pikir yang ngaco banget gitu. Ketergantungan itu kalau misalnya kamu konsumsi narkoba, nah itu baru ketergantungan. Itu dia benar. Betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Artinya apa? Narkoba, badan kita tidak butuh narkoba kan, tapi gara-gara kita iseng-iseng, kita so gaul, kita mau having fun, terus kita cobain tuh narkoba, akhirnya kita jadi edik, kita jadi tergantung dengan narkoba. Nah itu namanya ketergantungan. Tapi kalau hipertensi, di mana kita memang metabolismenya sudah jelek, udah dirubah dari modifikasi gaya hidup, stresornya sudah diturunkan, semuanya masih buruk gitu, ya mau nggak mau emang harus dibantu dengan si obat tekanan darah tinggi tadi. Jadi itu bukan ketergantungan. Jadi jangan sampai nggak mau minum obat karena takut ketergantungan. Ternyata beda. Iya, Cuma kalau betul. yang ketergantungan tuh narkoba ya. Iya. Gitu. Jangan ya Aida ya. Jangan sekali-kali. Jangan. Kita harus menjauhi narkoba ya. Iya. Dan Iya. Bentar lagi BNN datang nih. jangan. Kita range temanya panjang ya. Dokter,
Udah nih tadi, dia nanya resikonya apa Oke. tadi udah disebutin. Oh ya tadi dia yang nanya juga, itu bisa mengarah ke diabetes nggak dok? Singkat aja dok. Oke, Pertanyaan hipertensi terakhir, dengan dok. diabetes. Oke, hipertensi dengan diabetes tentunya itu hal yang sangat berbeda. Tapi kalau misalnya kita hipertensi lama, itu bisa merusak metabolisme organ tubuh kita yang lain gitu. Oke. Itu sih jawabannya. Udah selesai jawab. Kita tungguin. Dan itu berarti Iya, hipertensi dengan merusak diabetes. organ yang lain, dan itu Ya. yang udah dirusak bisa menyebabkan diabetes seperti itu ya. Luar biasa kuliah hari ini. Iya, bisa mengarah ke jantung, bisa mengarah ke apalagi tadi stroke gitu jadi sama. Iya seperti itu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak dokter. Oh udah ya, oke. Udah sampai 1.000 lebih ya pertanyaannya. Iya, jadi tadi kan 1.700 ya. Ya baru 20 Oke. yang kita bacain. Iya, Sisanya kita seperti bikin itu. bahas selanjutnya ya, Dok. Iya, nanti di episode selanjutnya ya dok ya, mungkin dengan dokter Oke. spesialis lainnya ya. Luar biasa sih, jadi konsultasi gratis. Iya, tadi ada yang nanya penyakit yang lain-lain juga karena Keluar gitu. keluar dari topik semua. Kita buka klinik ya. Lama-lama kita pasang tarif ya, Dak. Biar oh iya, Oke, pokoknya terima kasih banyak untuk dokter. Semoga sehat-sehat terus ya Sama-sama. dok. Ya, stay safe ya kalian kita semua, stay safe. amin. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dok. Oke. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.